Pandemi COVID-19 diketahui membuat terjadinya PHK pada karyawan karena ekonomi yang terdampak. Tak hanya mempengaruhi ekonomi warga, pandemi juga dapat mengganggu kejiwaan seseorang. Meski begitu, hal ini tidak membuat RSJ Arnaldi Bahar Palembang, Sumatera Selatan, kebanjiran pasien. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada jurnalis tribunsumsel.com Hartati yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Hartati. Halo, selamat sore Siska. Ya, Hartati bisa dijelaskan terkait dengan hal ini? Iya, Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang dulunya lebih dikenal dengan Rumah Sakit Jiwa ini saat pandemi ini tidak mengalami lonjakan pasien karena dari tahun lalu hingga tahun ini tercatat hanya ada 66 pasien orang dengan gangguan jiwa saja yang dirawat inap di sini. Selama pandemi ini masyarakat masih menganggap bahwa pasien gangguan jiwa itu adalah orang-orang dengan gangguan skizofrenia saja yang secara fisik mereka berada di jalanan, telanjang, makan sampah dan sebagainya, karena gangguan jiwa yang mereka anggap tersebut bukanlah gangguan jiwa yang berat, sehingga misalnya saja galau, stres, insomnia, khawatir mendadak dan sebagainya itu masih dianggap hal wajar, sehingga mereka masih enggan untuk pergi ke psikiater atau berobat ke rumah sakit jiwa. Stigma negatif rumah sakit jiwa yang menganggap bahwa jika ada pasien sakit jiwa itu dikucilkan di masyarakat juga membuat masyarakat enggan berobat ke psikiater dan rumah sakit. Oke, lalu berapa jumlah pasien di rumah sakit tersebut saat ini? Saat ini jumlah pasien di Rumah Sakit Ernaldi Bahar tercatat hanya ada 66 pasien rawat inap, sementara yang rawat jalan cukup banyak dan mereka juga berobat rutin sesuai dengan jadwal kontrol yang ditetapkan oleh dokter dan psikiaternya. Oke, Hartati ada informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Iya, Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini juga tercatat sebagai rumah sakit yang tetap melayani layanan rumah sakit secara umum, bukan hanya orang dengan gangguan jiwa saja, namun jumlah pasien di rumah sakit ini hanya berkisar 80 hingga 100 pasien per hari. Jumlah ini dinilai cukup sedikit dibanding dengan rumah sakit lainnya. Layanan yang diberikan di rumah sakit ini mulai dari fisioterapi, layanan kepada anak-anak, serta layanan gizi, penyakit dalam, penyakit paru, kulit, dan lain sebagainya. Oke, Hartati, apakah masih ada pasien rawat jalan yang menjalani perawatan di situ? Iya, selama pandemi ini juga pasien rawat jalan tetap melakukan perawatan seperti biasa. Khusus untuk pasien baru, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, karena di sini dilakukan 2 pembiayaan, baik itu pembiayaan mandiri ataupun yang dibiayai oleh BPJS. Jika pasien ini melakukan pembiayaan menggunakan BPJS, mereka tetap harus mengikuti prosedur, yaitu mendapat surat rujukan dari Paskes tingkat pertama sebelum datang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini. Tapi bagi pasien yang sifatnya mendadak atau mereka juga pasien lama bisa langsung berobat ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar tanpa harus membawa surat rujukan, karena dia adalah pasien yang lama dengan membawa surat berobatnya yang lama. Oke, baik. Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Instalasi Humas dan Layanan Pengaduan Rumah Sakit Erba, Iwan Adiantoro. Jadi selama masa pandemi ini tidak ada perubahan jumlah kunjungan pasien yang berkunjung ke rumah sakit Ernaldi Bahar. Ini kenapa sebabnya, Pak? Apa masyarakat masih menganggap bahwa gangguan jiwa itu cuma yang gila yang di jalanan atau bagaimana sih, Pak? Sebetulnya banyak faktor ya. Masyarakat secara umum belum begitu paham tentang beragam jenis masalah gangguan jiwa. Yang mereka tahu gangguan jiwa itu schizofren, yang penampakannya telanjang-telanjang, makan sampah, tidak mandi, badan kotor dan seterusnya. Jadi kalau belum sampai ke tahap itu, masih sekedar galau, masih sekedar sedih, masih sekedar cemas, itu mereka belum menganggap mereka sakit jiwa dan belum merasa layak untuk berobat ke rumah sakit jiwa. Pak, sakit jiwa itu tidak hanya gangguan jiwa saja atau gila seperti itu, Pak? Jadi berbagai upaya kita lakukan. Kita punya humas, kita punya promkes,
Kita punya PKRS ini terdiri dari para penyuluh, dan kita juga menggunakan beberapa media, misalnya website, media sosial, IG, Facebook, dan juga bekerja sama dengan media ya, seperti kunjungan Mbak Titi misalnya ke Rumah Sakit Ernal di Bahar ini menjadi sarana bagi kami untuk menyebarkan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebetulnya gangguan jiwa itu beragam, dari yang sekedar ringan, tidak bisa tidur, sekedar cemas, sedih, sampai ke tahap yang kronis dan berat, misalnya schizofrenia. Dan rumah sakit jiwa juga mempunyai tugas kompetensi tidak hanya sekedar jiwa sebetulnya ya, karena kita juga memiliki beberapa spesialis non jiwa, misalnya ada penyakit kebidanan, penyakit kulit kelamin, gigi, fisioterapi, dan sebagainya ya. Jadi Rumah Sakit Ernal di Bahar itu dibangun sebetulnya ya pada intinya untuk membantu masyarakat untuk mencari solusi masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan jiwa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.